Prodi D3 Tata Boga dengan NIM 2307944. Di sini saya ingin memenuhi tugas kuliah, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Seorang wirausahaan pasti memulai dengan kata inovasi. Menurut KBBI, inovasi sendiri adalah pembaharuan, menampilkan hal yang baru. Tentu saja, untuk menciptakan sebuah inovasi yang bagus, kita harus mempunyai pemikiran yang kreatif dan solutif. Kamu bisa melakukan sebuah eksperimen untuk meningkatkan inovasi kalian. Contohnya, dengan mengikuti tren terkini, sehingga harga jual kalian akan meningkat. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas produk dan melihat peluang pasar. Peluang pasar di sini adalah melihat kebutuhan apa saja yang sedang banyak dibutuhkan oleh konsumen tersebut, sehingga terciptanya inovasi-inovasi yang membuat bisnis kalian semakin maju. Seorang wirausahaan harus memiliki mental yang kuat, karena kondisi bisnis setiap harinya akan berubah-ubah mengikuti perkembangan pasar dunia. Ada kalanya akan ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi atau hal-hal yang tidak kita duga. Contohnya saja, beberapa tahun ke belakang terjadi sebuah wabah yang sangat besar, yaitu virus corona, yang mengharuskan masyarakat Indonesia untuk melakukan pandemi, sehingga ini sangat mempengaruhi sektor-sektor yang ada di Indonesia. Di sini mental kamu akan diuji, bagaimana kamu akan menciptakan sebuah pemikiran-pemikiran baru. Ada kalanya, misalnya gini, gara-gara pandemi ini kamu menjadi bangkrut dan mengharuskan kamu menutup sebuah cabang. Ada kalanya juga kamu harus menutup sebuah cabang untuk mempertahankan sebuah pusat cabang. Nanti setelah terjadi hari-hari yang normal, kamu bisa melakukan pengembangan bisnis kamu menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya adalah memanfaatkan peluang. Warren Buffett adalah seorang pembisnis asal Amerika mengatakan, takutlah jika orang lain serakah, serakahlah jika orang lain takut. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran, yaitu berani mengambil keputusan yang berbeda dari pembisnis lain atau wirausaha lain. Misalnya saja ketika terjadinya pandemi, para pembisnis lain atau wirausaha lain, mereka lebih cenderung menutupi kekurangan-kekurangan dari bisnis mereka atau menutup cabang-cabang yang mereka punya. Di sini kita dapat berpikir kreatif, yaitu dengan memproduksi alternatif barang-barang yang walaupun tidak linear dengan produksi kita sebelumnya. Setidaknya kita dapat menciptakan produksi baru di bawah brand yang sama. Lalu seorang pembisnis harus mempunyai motivasi untuk masa depan. Di sini seorang wirausahaan atau pembisnis harus mempunyai tujuan yang kuat. Contohnya saja tujuan mereka untuk mensejahterakan keluarga, untuk bekerja dalam waktu yang fleksibel, atau ingin membuka banyak cabang. Seorang pembisnis ketika down, mereka akan mengingat motivasi-motivasi yang mereka punya sebelum menegakkan bisnis tersebut, sehingga seorang pembisnis tidak hanya memotivasi dirinya sendiri, tetapi juga memotivasi atau mengayomi karyawan-karyawan yang dia punya, sehingga sebuah perusahaan tidak hancur dengan mudah, karena sebuah perusahaan tersebut sudah memiliki tujuan yang sangat jelas. Setelah itu, tanamkanlah mindset pembeli adalah raja, karena tanpa konsumen, seorang pembisnis atau wirausahaan tidak akan pernah dapat berkembang. Oleh karena itu, seorang pembisnis harus memikirkan bagaimana cara mengembangkan produk mereka dengan penggunaannya. Hal ini disebut juga dengan user-centric design. Hal ini dapat kamu capai dengan cara survei kepada konsumen atau survei pasar beberapa tahun terakhir. Kamu juga dapat mensurvei demografi. Integritas juga menjadi salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh seorang pembisnis atau wirausahaan. Integritas di sini mempunyai arti, yaitu agar pembisnis tidak mudah terombang-ambing dan memiliki tujuan yang jelas dan konsisten. Salah satu sifat integritas yang harus dimiliki seorang wirausahaan atau pembisnis adalah jujur dan objektif, agar mereka dapat dipercaya oleh masyarakat atau konsumen yang mereka miliki. Seorang pembisnis selalu beradaptasi dengan banyak orang. Contohnya saja mulai dari konsumen, karyawan, mitra bisnis, atau rekan-rekan kerjanya yang lain. Di sini, seorang pembisnis atau wirausahawan harus memiliki sikap yang adil, dan mereka
harus memiliki sikap yang harus bisa menerima kritik dan saran. Contohnya, ketika terjadi sesuatu hal yang bermasalah atau terjadinya perdebatan di bawahan mereka, dia harus melakukan tindakan yang adil dan tidak memihak. Seorang pembisnis identik dengan kata perhitungan, karena mereka harus waspada dan teliti dalam melakukan perhitungan. Contohnya saja, ketika mereka balik modal, mereka harus menghitungnya dengan teliti, baik itu menghitung modal awal, modal pekerja, dan lain sebagainya, sehingga mereka akan dapat menentukan langkah selanjutnya untuk mengembangkan bisnis mereka. Melakukan kegiatan dengan baik, merencanakannya dengan matang, dan menjalankannya dengan sempurna. Di sini, seorang pembisnis atau wirausahaan selalu terjebak dengan merencanakannya dengan matang. Karena apa? Karena seorang pembisnis akan selalu mengundur pemulaian bisnis mereka dengan rencana yang matang. Padahal, seorang pembisnis itu tidak harus menunggu sempurna dahulu. Berani memulai atau berani mengambil risiko dulu, maka mereka akan dapat melihat ke depannya bagaimana bisnis mereka akan berjalan dengan lancar. Baiklah teman-teman, itulah 10 prinsip yang saya ketahui tentang prinsip-prinsip kewirausahaan. Semoga dengan adanya presentasi yang saya buat, teman-teman dapat terbantu dalam menjalankan bisnis-bisnis teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.